Baik, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Tadi terakhir sudah disampaikan pertanyaan untuk kuis hari ini, Kawan Global, Bincang Global kali ini. Sebutkan poin perubahan pada PMK 110 tahun 2022 saja. Untuk dua pemenang nantinya berhak mendapatkan hadiah dari Kanwil DJP Nusra. Nah, seperti informasi kami di awal, bahwa akan ada dua segmen Kawan Global. Tadi yang menemani kami Pak Zudi Arifin, terus ada Bli Agus Adiat Manarwadi, ada Mbak Hansa Aulia Muslimah. Kali ini ada Mas Istia Panca Subrata. Selamat pagi Mas Panca. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik Mbak. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, Mas Panca sendiri Kawan Global, beliau adalah pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Sekali lagi, tadi sudah ada kuis, pertanyaannya adalah sebutkan poin perubahan pada PMK 110 tahun 2022 saja. Untuk jawabannya bisa Anda sampaikan di 087865110035 atau di 081339909670. Baik melalui telepon, SMS, ataupun WhatsApp Kawan Global, bisa ya. Sudah ada satu jawaban, nanti ya kita kumpulkan dulu deh sampai 2 baru deh kita sampaikan siapa aja yang sudah menjawab ya di 087865110035 ataupun di 081339909670. Nah, langsung ke Mas Panca nih, Mas Panca. Review aja sih sebenarnya Mas Panca. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Siapa sih Mas Panca yang berhak memanfaatkannya? Terus kapan jangka waktunya? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Silahkan Mas Panca. Oh iya Mbak, oke. Untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, itu yang berhak memanfaatkan yang pertama yaitu WP sektor tertentu Mbak. Itu ada 1189 KLU. Lalu ada WP KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor, dan KB atau kawasan berikat. Lalu selanjutnya Kak, untuk insentifnya ini sampai dengan Desember 2020 ya. Oke. Nah, untuk pertanggungjawabannya itu wajib melakukan pemberitahuan pusat dan cabang. Untuk WP KIT dan KB, kemudian impor tujuan ekspor dan kawasan berikat Kak. Lalu selanjutnya untuk pemberitahuan itu hanya disampaikan untuk pusat dan berlaku untuk semua cabang, yaitu WP sektor tertentu atau KLU. Gitu Kak. Nah, tadi sudah dijelaskan KIT itu kemudian impor tujuan ekspor dan KB adalah kawasan berikat ya. Baik. Berikutnya nih Mbak Hansa ini kalau PPh UMKM ditanggung pemerintah atau DTP sama deh kayak Mas Panca tadi. Siapa yang berhak memanfaatkan, terus kapan jangka waktunya, gimana pertanggungjawabannya nih Mbak Hansa, silakan. Oke, ini untuk PPh UMKM ditanggung pemerintah yang berhak memanfaatkan ada WP PP 23 tahun 2018, yaitu tuh wajib pajak yang dalam 1 tahun peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 M, kurang dari 4,8 miliar. Kemudian wajib pajak tidak perlu mengajukan surat keterangan. Jadi kalau sebelumnya ketika mau memanfaatkan ini harus punya surat keterangan. Sekarang nggak perlu. Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Jadi cukup menyampaikan laporan realisasi aja. Nah, laporan realisasi ini tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Untuk jangka waktunya juga sama, insentifnya diberikan sampai Desember 2020. Sekalian deh Mbak Hansa untuk pembebasan PPh pasal 22 impor. Ini siapa yang berhak memanfaatkannya? Kapan jangka waktunya? Terus bagaimana pertanggungjawabannya? Silakan Mbak Hansa. Nah, untuk pembebasan PPh pasal 22 impor ini itu untuk wajib pajak sektor tertentu. Jadi ada 721 clue nih. Terus juga untuk WP KIT, ada WP KB. Jadi KIT tadi udah ya, kemudahan impor tujuan ekspor. Kalau NKB tadi WP kawasan berikat. Sama, insentifnya juga diberikan sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk pelaporannya sendiri yang masa April sampai Juni itu paling lambat tanggal 20 Juli. Tapi untuk yang masa Juli sampai Desember setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah,
Nah, Mas Panca, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% ini siapa nih yang berhak nih? Wajib pajak seperti apa? Terus kapan jangka waktunya? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya nih, Mas Panca? Silahkan. Oh iya Mbak, jadi untuk PPh pasal 25 yang 50% itu yang berhak memanfaatkan yang pertama yaitu WP sektor tertentu Kak. Jadi itu ada 1013 KLU. Lalu untuk WP KIT dan KB yaitu kemudian impor tujuan ekspor dan kawasan berikat. Lalu selanjutnya untuk insentif ini itu sama Kak. Jadi untuk insentif ini sampai dengan Desember 2020. Lalu untuk pelaporannya tetap sama. Untuk masa April sampai Juni itu paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Untuk masa Juli dan sampai Desember itu setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Nah Pak Zudi, gimana nih Pak Zudi kalau misalkan wajib pajak terlanjur menggunakan pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang sebesar 30% nih Pak Zudi? Jadi gini Mbak, dalam pasal 14 PMK 110 2020 dinyatakan bahwa wajib pajak yang sudah mengajukan insentif pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PMK 23/2020 PMK 44 tahun 2020 dan atau PMK 86 tidak perlu lagi Pak menyampaikan kembali pemberitahuan berdasarkan PMK 110. Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran, maka stimulus ini berlaku sejak pajak Juli 2020. Dan bagi wajib pajak yang lain, diskon angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan. Wajib pajak yang terlanjur menggunakan diskon 30% angsuran PPh pasal 25 untuk masa Juli 2020 memiliki dua opsi atau dua pilihan langkah atas kelebihan pembayaran pajaknya. Ini apa aja sih opsi langkahnya atas kelebihan pembayaran pajaknya nih, Pak Zudi? Terima kasih Mbak. Sesuai dengan SE47/PJ/2020, wajib pajak bisa memilih salah satu dari dua alternatif langkah atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Pertama, menghitungkan kembali pembayaran tersebut sebagai angsuran PPh pasal 25 masa pajak selanjutnya. Atau kedua, dapat melakukan pemindah bukuan. Jadi silakan tinggal memilih kedua alternatif tersebut. Bisa melakukan pembukuan atau memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak selanjutnya. Oke. Nah, Mas Panca, pengembalian pendahuluan PPN nih masih sama pertanyaannya seperti yang tadi ya, Mas Panca ya. Siapa sih yang berhak memanfaatkannya? Terus jangka waktunya, pertanggungjawabannya juga. Silakan Mas Panca. Nah, untuk yang pengembalian pendahuluan PPN ini Mbak, untuk ini yang berhak memanfaatkan yaitu untuk sektor tertentu, untuk WP sektor tertentu itu ada 716 KLU Mbak. Lalu ada WP KIT dan KB. Untuk insentif ini itu sama Kak. Jadi untuk insentif ini sampai dengan Desember 2020. Seperti itu. Baik. Nah, silakan kawan global sekali lagi untuk kalian ingin menjawab kuisnya boleh di 087865190035 ataupun di 081339909670 baik melalui telepon, SMS bisa juga, WhatsApp juga bisa. Sekali lagi sampai tuntas nanti. Mbak Hansa, gimana sih Mbak Hansa cara mengajukan permohonan pemanfaatan insentif pajak nih? Mungkin banyak yang belum tahu nih Mbak Hansa, silahkan. Ya, jadi wajib pajak mengajukan permohonan secara daring atau online dengan mengunjungi laman www.pajak.go.id. Nah, nanti ada klik tombol login di pojok kanan atas. Tinggal masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Nanti kalau sudah masuk, tinggal pilih tab layanan, terus klik ikon KSWP. Scroll sampai bawah. Nah, nanti ada profil pemenuhan kewajiban saya. Nah, nanti langsung pilih aja insentif yang mau dimanfaatkan. Oh, berarti semuanya ini masih secara online ya Mbak Hansa ya? Benar banget. Nah, Mas Panca, ini gimana cara menyampaikan laporan realisasinya nih Mas Panca, silakan. Ya, untuk cara menyampaikan laporannya, yaitu sebelum menyampaikan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak COVID-19 ini, pastikan Anda berhak untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut Mbak. Jadi, wajib pajak
yang menyampaikan laporan realisasi secara daring atau online. Caranya dengan yang pertama yaitu mengunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas. Lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu kalau setelah login, teman-teman bisa memilih tab layanan dan klik pada icon e-reporting insentif COVID-19. Nah, apabila ikon e-reporting belum muncul, itu dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Lalu yang terakhir, klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan, Kak. Oke. Berarti memang sangat mudah ya Mbak Hansa ya. Semua bisa online ya Mbak Hansa. Ya benar banget. Jadi kawan pajak atau wajib pajak itu nggak perlu khawatir karena di laman tersebut itu sudah ada panduannya semua. Jadi kalau misalkan yang baru-baru membuka laman ini udah bisa langsung. Iya, nggak perlu khawatir. Di dalamnya ada panduan kok. Oke. Sekarang ini kawan global, kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nah, Pak Zudi, apakah layanan tatap muka di kantor pajak sudah mulai dibuka kembali secara normal atau gimana nih Pak Zudi? Silahkan. Jadi layanan perpajakan tatap muka di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak telah dibuka kembali Mbak, mulai tanggal 15 Juni 2020 setelah sebelumnya dihentikan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Tetapi dikecualikan untuk beberapa jenis pelayanan. Layanan tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan termasuk memastikan jarak aman sehingga jumlah wajib pajak yang dilayani akan dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan. Petugas KPP atau KP2KP Pak akan melayani masyarakat atau wajib pajak harus memenuhi protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, face shield dan atau sarung tangan, menjaga jarak aman dan menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, termasuk mungkin sering-sering cuci tangan gitu Mbak. Nantinya di setiap kantor pajak nanti akan ada fasilitasnya ada sendiri fasilitas ya? Sesuai protokol kesehatan Mbak. Baik. Nah, Mas Panca, pelayanan apa aja sih Mas Panca yang dikecualikan dari layanan tatap muka? Nah, untuk pelayanan yang dikecualikan itu ada banyak Mbak. Yang pertama yaitu untuk pendaftaran NPWP, lalu untuk pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing, lalu ada permintaan surat keterangan fiskal, lalu ada permintaan validasi SSP PPHTB yang dapat dilakukan secara online pada situs web DJP www.pajak.go.id. Lalu sama juga untuk aktivasi e-fin itu dapat dilakukan melalui email kantor pelayanan pajak KPP terdekat Kak. Lalu ada lupa e-fin itu dapat dilakukan melalui telepon atau email KPP atau bisa juga melalui live chat yang bisa dilihat pada situs web DJP atau melalui telepon 1.500 dan Twitter @kring_pajak. Lalu yang terakhir yang dikecualikan yaitu VAT refund. Itu dapat dilakukan melalui email KPP yang melayani VAT refund Kak. Nah, berarti Pak Zudi selain yang disebutkan Mas Panca tadi ini bisa tatap muka ya Pak Zudi bisa, ya? Mbak, ya? Jadi layanan tatap muka secara langsung dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan kapasitas kantor pajak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat atau wajib pajak yang ingin mendapatkan layanan tatap muka secara langsung di kantor DJP harus terlebih dahulu mengambil nomor tiket antrian dengan secara online juga pengambilan antrian, yaitu membuka laman https://kunjung.pajak.go.id. Jadi tujuannya itu untuk menghindari kerumunan masyarakat atau wajib pajak gitu. Cara pengantriannya ngambil secara online juga gitu. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan kuis tadi kawan global, kami ulang kembali pertanyaannya.
Sebutkan poin perubahan pada PMK 110 tahun 2022 saja. Nah, tadi sudah disebutkan juga clue-nya di awal tadi oleh Mbak Hansa, kawan global. Bisa Anda sampaikan jawaban Anda di 081 339 90 9670 atau bisa juga melalui 087865110035. Baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Jangan kemana-mana.